datang kembali Ibu Profesor Ismail KMI Rektor Lampung dalam acara silaturahim Ikatan Keluarga Besar Penabakti Lampung. Kami persilakan untuk mengambil tempat. Bapak Ibu yang lainnya silakan menyesuaikan untuk duduk di tempat yang telah disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang dari luar pulang, yang dari luar pulang ada sesepuh dan bini sepuh Ipa Unila, Bapak Ibu anggota Ikatan Keluarga Besar Penabakti Lampung yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan, keikhlasan untuk hadir di tempat ini dalam rangka kita lanjut daripada pelaksanaan ulang tahun Ikatan Keluarga Besar Penabakti Lampung yang ke-6 pada tahun ini, yaitu dalam rangka kita silaturahim atau acara puncak dari ulang tahun Ipa Unila yang ke-6. Pada tahun ini kita mengambil tema tetap sehat, mudah, sejahtera, dan bahagia di masa pensiun. Rektor Lampung, Bapak Ibu yang kami hormati, acara kita pada siang hari ini pertama pembukaan, kemudian doa, dan lanjutkan nanti dengan lagu Mas Pensiunan Indonesia, kemudian laporan panitia bersama, dan sambutan pertama, sambutan dari Ketua Ipa Unila, kemudian sambutan Rektor Lampung sekaligus membuka acara silaturahim, dan nanti dilanjutkan dengan rangkaian acara yang lain yang tentunya berkaitan dengan ulang tahun Ipa Unila yang ke-6. Bapak Ibu yang dihormati, untuk mengharapkan Allah SWT, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami persilakan untuk memimpin doa kepada Ustaz Suparmono, kami persilakan. Sholat. Kita akhirkan dengan doanya. Kita lanjutkan dengan Mas Pensiunan Indonesia. Dipersilakan tugas. Kami persilakan Bapak Ibu yang sudah pensiun untuk berdiri. Ten. Ya, semua silakan untuk berdiri. Depan.
Kepada Bapak Mari Sabrili kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabiun. Yang saya hormati Ibu Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Insinyur Gus Melia Apriani, PhD, Asian Engineering. Yang saya hormati para wakil dekan, para wakil rektor, para wakil dekan, para dekan, ketua LPM, kepala biro umum dan keuangan Universitas Lampung. Yang saya hormati ketua Ikatan Keluarga Pemuda Bakti Unila Universitas Lampung, para sesepuh IPA Unila, para tamu undangan, para anggota IPA Unila yang berbahagia. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di acara silaturahmi ini dalam kegiatan hari ulang tahun ke-6 IPA Unila di Hotel Radisson ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Rektor, Wakil Rektor 2, Ketua LPPM dan Kepala Biro Umum Administrasi Keuangan Universitas Lampung yang telah membackup kegiatan ini dengan sepenuh hati, sehingga acara silaturahmi warga IPA Unila dapat dilaksanakan di tempat yang mewah, nyaman dan sejuk ini. Tanpa kemurahan hati dari rektor dan segenap jajarannya, kami para pensiun ini tidak mungkin akan dapat menyelenggarakan kegiatan silaturahmi di tempat semewah ini. Untuk itu, sekali lagi, saya selaku ketua panitia dan segenap panitia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Rektor Universitas Lampung dan segenap jajarannya. Terima kasih pula kepada anggota IPA yang telah memberikan kontribusi berupa donatur, di mana bantuan Bapak Ibu tersebut sudah kami sampaikan kepada para anggota kita berupa tali asih maupun buah tangan kepada yang sepuh, sakit, dan janda garis miring Yuda. Terima kasih pula kepada seluruh teman-teman panitia, baik teman-teman dari LPPM, LP2M maupun teman-teman dari IPA Unila yang telah bekerja tanpa pamrih demi terlaksananya acara silaturahmi kita, sehingga acara ini dapat berjalan sukses dan lancar seperti apa yang kita saksikan bersama saat ini. Yang saya hormati Ibu Rektor dan Ketua IPA Unila, pada kesempatan ini saya melaporkan kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan dan yang akan kami lakukan adalah: 1. Pada tanggal 27 Agustus 2024, panitia telah melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan mengunjungi para sesepuh, mengunjungi para anggota IPA yang sedang sakit, dan mengunjungi anggota keluarga IPA yang baru meninggal dunia dalam 1 tahun terakhir. Ibu Rektor yang saya hormati, dalam kunjungan kepada para sesepuh yang sakit maupun yang keluarga yang telah meninggal dan terakhir, di mana semua para pensiunan yang kami kunjungi tersebut, mereka sangat senang, gembira dan bahagia sekali. Kedua, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024, panitia menyelenggarakan kegiatan seminar kerjasama dengan LPPM Unila yang sertanya terdiri dari anggota IPA BNS yang akan pensiun pada tahun ini, anggota pensiunan P2TEL, Dikdepora dan Kemenek. Dan pada hari ini juga akan dilaksanakan acara puncak ulang tahun ke-6 Ikatan Pemuda Bakti Unila
dalam bentuk sarasehan dan silaturahmi antara anggota IPA dan pimpinan UNILA. Ketiga, pada tanggal 2 September 2024, kami akan melakukan kegiatan cek kesehatan berupa cek kolesterol, cek asam urat, dan gula darah sebanyak 100 orang peserta dari IPKA UNILA bekerjasama dengan klinik UNILA. Dan yang keempat, pada tanggal 19 September 2024, dalam rangka ikut memeriahkan Yesetalis UNILA ke-59, kami akan mengikut sertakan anggota IPA UNILA dalam anggota pensiun dan paid hotel di Depora serta Kemenek pada kegiatan jalan sehat dan senam bersama di lapangan Rektorat UNILA dengan peserta lebih kurang sejumlah 200 orang. Demikianlah paper ini. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor USPEN Lampung dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi laporan dari Ketua Panitia. Kita lanjutkan, yaitu sambutan dari Ketua IPA USPEN Lampung kepada Bapak Estimasi Josel MT, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun, Ya pun. Ibu Rektor, Bu Profesor Lucy, saya tidak bisa lengkap baca, takut salah. Sebenarnya baca betul sekarang. Kemudian Pak Habib, Pak Warek 2, Bu Respa dari LP2M, dan kemudian seluruh jajaran pimpinan UNILA, ada Ibu Ida dan yang lain-lain. Dan kalau yang pensiunan kan pangkatnya nggak berpengaruh lagi kan, saudara-saudara saya atau senior-senior saya yang tercinta dari anggota IPA UNILA. Anggota IPA ini bertambah terus, Bu Rektor. Insya Allah berkurangnya dikit-dikit karena makin sehat ya. Jadi sekarang sudah ada berapanya, 200-an orang anggotanya, hampir 300. Jadi ini sudah di atas 10% keseluruhan staf dan dosen UNILA. UNILA kan 2000-an ya. Jadi angka yang secara statistik Pak Habib ini cukup besar. Jadi apa namanya, sehingga cukup menarik untuk kita bahas nanti. Baiklah, sekali lagi saya ingin mengulangi ucapan terima kasih dari Ketua Panitia tadi kepada Bu Rektor yang dukungannya luar biasa, Bu Respa dan yang lain-lain. Acara ini seperti kata Pak Mardi tadi, makin hari bintang hotelnya makin naik gitu. Tadinya bintang 2, 3, 4, sekarang 5. Jadi ini luar biasa. Dulu Pak Lalet waktu belum pensiun jarang-jarang kan makan di tempat kayak gini kan. Makanya Sundawa ya, terus Silawati palingnya yang begitu. Sekarang makannya luar biasa di apa namanya, hotel yang maju. Memang Lampung sekarang bukan dulu nggak bisa, dulu hotel yang begini belum banyak gitu. Baiklah, luar biasa. Dan kita dilengkapi dengan satu seminar yang saya rasa sangat menarik dan penting ya, hingga kita mengetahui, mempelajari begitu banyak hal-hal yang harus kita pahami sebagai orang yang memasuki usia lansia. Nah, tadi juga diceritakan tentang bakti sosial. Ya, kita mengunjungi senior-senior ini sudah menunjukkan bagian dari ceramahnya Bu Retno tadi, betapa sangat senangnya. Ini duduk di depan sekarang. Pak Tahir ini usianya 79 tahun ya.
kami kunjungi dengan senang hati, bercerita berhari-hari, nggak ada teman, tiba-tiba didatangi teman-teman gitu ya. Dan itu salah satu obat ya bagi kita-kita yang sudah lansia. Tahun lalu kita misalnya mengunjungi Pak Tagor yang sudah di kursi roda, dan ini ternyata penting untuk saling mengunjungi kembali dan mengingatkan. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengucapkan dulu selamat Dies Natalis yang ke-59 kepada Unila. Untuk itu saya ingin minta izin sebentar kepada Pak Muhajir untuk flashback sedikit ke 25 tahun yang lalu. Saya dapat tugas dari Pak Duki dan Pak Muhajir dulu memimpin dua proyek yang sangat penting untuk Unila waktu itu. Yang satu disebutnya itu EDP ya, Engineering Education Development dari Asian Development Bank. Yang satu lagi adalah yang namanya Development of Undergraduate Education di bawah Bank Dunia. Proyek ini sangat penting karena ada dua hal yang kita siapkan untuk membawa Unila menjadi sejajar dengan universitas besar yang lain. Yang pertama menyiapkan SDM, dan saya ingat sekali waktu itu tidak ada tawar menawar, harus berangkat ya. Bu Lucy tahun 99 Bu ya, ke Perancis, Bu Despa ini ke Jepang, dan banyak lagi. Profesor Aco itu saya lupa kemana itu, dan tidak ada tawar menawar kemana ya? Australia. Jadi dari New Zealand, Kanada, Amerika, Jepang, ada juga yang ke Yugoslavia, karena kita ingin secepatnya mereka kembali. Bersamaan kita juga mengembangkan fasilitas bangunan-bangunan, terutama kita konsentrasi pada teknik sipil, jurusan teknik dan kemudian MIPA. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Mereka yang sekarang ini on the top, Bu Lucy, Bu Despa, Pak Acok ya, semua menjadi pimpinan Unila. Saya secara pribadi, barangkali juga Pak Muhajir, sangat berbahagia bahwa investasi kita benar, investasi pada sumber daya manusia. Kemudian setelah itu berjalan, saya mendapat tugas dari Pak Muhajir menyusun yang namanya visi Unila 2025. Alhamdulillah Pak Muhajir, mudah-mudahan kita masih sempat tahun depan melihat apakah sampai kita kepada tujuan itu. Apa yang menarik pada saat menyusun visi itu? Visi itu harus cukup panjang dan harus cukup berani dan harus jelas kapan. Saya masih ingat banyak yang meremehkan visi itu. Apa iya Unila akan menjadi 10 besar di Indonesia? Saya mendengar dari Bu Rektor tadi, insya Allah sekarang kita sudah masuk bukan hanya nasional ya, masuk di Asia juga. Jadi memang cita-cita itu harus dibangun dan ditentukan kapan ingin dicapai. Itu barangkali yang ingin saya pesankan juga kepada, khususnya pada Bu Lucy, Bu Rektor, dan saya nggak bisa lagi mengatakan dia anak-anak saya, sudah bos-bos saya sekarang, bahwa ini memang harus berani menempatkan. Tadi saya sudah dengar bahwa kita sudah punya beberapa filial ya, di Waikanan, di Lampung Tengah. Memang demikian, ini salah satu misi dari yang kita sebut sebagai Sustainable Development Goal, yaitu terbukanya kesempatan bagi pendidikan bagi siapa saja. Kalau orang susah sampai ke Unila, ya kita yang datang. Jadi mudah-mudahan nanti beberapa kabupaten akan mempunyai filial Unila. Saya mau bikin juga di kampung saya nanti, ya Bib ya. Baiklah, barangkali itu ungkapan rasa bahagia saya, baik secara pribadi juga sebagai stafnya Pak Muhajir dulu. Ini saya suka ungkapkan karena saya hadir bersama Pak Muhajir, dan itu luar biasa dan sangat bangga. Dan sekarang yang memimpin Unila adalah orang-orang yang memang kita siapkan untuk itu dan sangat kuat gitu ya. Baiklah,
Dan khusus sekarang kepada lansia ini. Tadi kita sudah dengarkan ceramah yang menarik sekali. Tapi saya ingin agak melawan mainstream sedikit. Saya kemarin membaca satu cerita. Orang-orang yang berumur di atas 60 malah 70 sebenarnya adalah orang-orang yang beruntung. Sudah beruntung. Kata dia, jangan ikut-ikut amat nasihat dokter. Nah, ini anti mainstreamnya. Kenapa? Orang-orang yang sudah lewat umur demikian, orang-orang yang sudah berhasil mengatasi persoalan dirinya. Jadi jangan takut-takut amat maksudnya. Gitu. Dan sudah paham, sudah ada puluhan penyakit yang lewat. Jadi bukan berarti orang itu gagal perkasa. Orang itu sudah melewati begitu banyak masalah-masalah yang harusnya mematangkan dirinya untuk hafal kepada dirinya. Kalau sakit saya di sini, bagaimana cara saya mengatasinya? Karena yang duluan mengobati kita adalah diri kita sendiri. Pak Ansor ini tahun terakhir ini tidak kurang dari 9 operasi, tapi makin baik. Nah, yang penting tadi adalah yang dari Bu Retno. Bahagia itu Pak Priyo nggak ada pilnya nggak ada. Bahagia itu ternyata tertanam di dalam diri kita sendiri. Terutama berbahagialah bersama-sama dengan Iqbal. Ya, nggak usah ada ragu Iqbal. Dulu Iqbal itu nggak berani dia ketemu saya karena saya lantai atas, dia di bawah. Sekarang dia enak aja WA saya gitu kan. Manfaatkan WA itu ya. Ya, jadi para mengerti WA itu untuk supaya nggak kesepian, biarin aja ngomong apa aja gitu ya, supaya nggak lupa gitu. Jadi nasihatnya itu salah satu obatnya adalah rajin-rajin WA. Kalau udah 2 minggu nggak WA, datengin, jangan-jangan itu lagi stroke. Jadi agak malu, nggak usah marah-marah gitu ya. Mana Wito, hadir nggak? Ada. Ini bintangnya WA Iqbal. Ya, baik-baik saja, dan itu menandakan kita masih sehat lagi itu. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sedikit lagi, tema yang kita ambil adalah tetap sehat, bugar, sejahtera, dan bahagia. Sehat sudah dari Bu Intan, sejahtera dan bahagia dari Bu Retno. Saya ingin kasih sedikit pemahaman tentang bugar. Ada seseorang baru pulang dari check up seperti besok kita hari Senin, sehat, kolesterol bagus, jadi bagus. Kemudian besoknya dia pergi pulang kampung, pulangnya sakit. Apa yang sudah terjadi? Dia tidak bugar. Bugar itu adalah daya tahan, kemampuan menyerap oksigen dan sebagainya. Saya bisa cerita itu karena saya pernah melakukan tes kebugaran. Tes kebugaran itu kemampuan menyerap oksigen. Nah, itu hanya bisa dicapai tetap bergerak. Harus bergerak. Apapun, mau berenang, jalan, kalau lari jangan. Nanti ketabrak. Apa namanya ojek. Gitu, jalan. Tapi jangan memaksakan diri. Ketika saya tes kebugaran, saya mengikuti tes yang di bawah 60 tahun. Tentu saja saya kalah. Oh, Bapak salah, bukan itu standarnya. Jadi sudah ada ukurannya. Setiap umur itu ada ukurannya. Kalau yang di bawah 60 tahun tesnya itu berjalan 1,5 kilometer. Ternyata yang di atas 60 tahun tidak perlu. Jadi batasi diri juga karena ya otot kita sudah tidak bisa lagi berkembang. Ya. Pak Sultan dulu, untuk muda gagal betul, bodybuilding dia kan. Tapi ototnya sekarang tidak bisa lagi kembali seperti itu, jadi dibatasi. Barangkali itu, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Siang ini kita akan memperingati ulang tahun yang ke-6. Tetap sehat, bugar, bahagia bersama Iqbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum sambutan Rektor Universitas Lampung, kita saksikan penayangan ucapan selamat dari Ibu Pejabat Universitas Lampung. Kami persilakan. Dr. Insinyur Kusmena Apriani Dea MPA Machine Engineering, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun, yang terhormat para pimpinan di Universitas Lampung, Ketua IKPA Universitas Lampung, dan Rektor Senior, Ibu. Kemudian ada juga perwakilan dari BTPN yang hadir pada siang hari ini, dan para hadirin Bapak Ibu peserta acara ulang tahun IKPA yang ke-6, dan insya Allah semuanya masih tetap di sini, senior-senior saya, guru-guru saya yang hadir pada hari ini, dan tentu ini adalah kesempatan kita untuk bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara ulang tahun IKPA yang ke-6. Dan saya lihat kelihatannya Bapak Ibu lebih segar daripada tahun lalu. Mudah-mudahan ini terus. Amin. Karena tadi Pak Ketua bilang bahwa anggota IKPA ini lebih daripada 10%-nya karyawan Unila. Betul memang. Saat ini karyawan Unila kurang lebih sekitar 2.200, sementara anggotanya 300 dan itu tiap tahun akan bertambah, dan tahun depan katanya kita akan menambah satu lagi anggota IKPA nih Bu Biro katanya. Artinya Bapak Ibu semua kita akan melaksanakan atau menjalankan pasti pensiun, apakah di usia 65 tahun ataukah di usia 70 tahun ya Pak Nasari ya, bahwa artinya memang persiapan ini untuk mencapai ataupun kita harus menerima masa pensiun itu memang tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi Universitas Lampung saat ini kami semua akan mempersiapkan secara matang bagaimana untuk calon pensiunan lah ibaratnya, kalau saya bilang bagaimana bisa tetap sehat, bugar, dan bersemangat. Dan tentu akan diisi beberapa kegiatan lainnya. Tadi saya sudah bicara dengan Pak OM2, Pak Habib, bahwa kita akan mempersiapkan teman-teman yang akan pensiun, apakah dia akan apa yang dilakukan, apa misalkan persiapan untuk berwirausaha tentunya, dan itu akan kita berikan. Selanjutnya juga pada kesempatan saat ini memang kita bisa di sini tentu berkat senior-senior kita, Pak Sari, Pak Wahajir, Pak Risa PI, dan semua yang hadir, dan Bapak Ibu telah baik dosen maupun teknik sudah melaksanakan kerja dan memberikan contoh yang terbaik bagi kita semuanya ini. Dan kami tidak bisa memberikan apa-apa Pak Ketua dan para anggota, bahwa kegiatan-kegiatan inilah yang bisa kami berikan selama dalam rangka kegiatan ulang tahun IKPA, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti serangkaian kegiatan yang sudah disusun oleh Ketua Tim beserta anggotanya, dan mungkin di hari puncak nanti di tanggal 23 September 2024. Kami berusaha juga untuk mensupport apa yang menjadi program-program dari IKPA yang dipimpin oleh Pak Ansori. Kami tidak bisa memberikan apa-apa Bapak Ibu untuk kegiatan selama 1 tahun ke depan sampai di
tahun 2025 ya, insya Allah kita bisa berkumpul lagi di sini melakukan suatu kegiatan yang lebih menarik lagi. Dari kami cuma hanya bisa memberikan sedikit tali asih untuk mensupport kegiatan IPA di tahun 2005. Jadi kan antara September 2004 sampai dengan September 2005. Mudah-mudahan tahun depan nanti ada tali asih lagi ya Bu Bira ya. Ya amin. Sekali lagi selamat ulang tahun IPA ke-6. Terima kasih kepada Pak Isir Ansari Josa MS yang telah memimpin IPA selama 6 tahun, mengajak para pensiunan IPA untuk tetap bergabung di kegiatan IPA ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya adalah penyerahan tali asih pada Rektor Universitas Lampung, kami silakan untuk mengambil tempat, dan kepada Ketua IPA Universitas Lampung. Bu Rektor didampingi oleh WR3 dan Kepala Biro. Karena kayak gitu berat dulu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dek, nunggu dek. Katakan Pak sorry. Dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng ulang tahun ke-6 IPA Universitas Lampung. Kami diserahkan untuk persiapan. Memotong tumpeng pertama akan dilakukan oleh Rektor Universitas Lampung dan nanti akan diserahkan kepada Rektor Senior. Ya, ulangi. Memotong pertama oleh Ketua IPA dan akan diserahkan kepada Rektor Universitas Lampung. Ya. Mana yang arranger? Ada, sholat. Ya, kami silakan Ketua dan Pak Tahir Kasim silakan ke depan. Ya. Nggak boleh banyak-banyak ya? Nggak boleh. Bacemnya. Silakan diserahkan kepada Rektor Universitas Lampung. Silakan anggota kalau mau nyanyi selama ulang tahun berdiri semua. Ya. Biar oi. Ceng 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 ceng. Macet. Ya. Kemudian ke anggota yang senior, Rektor senior. Hari ini hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang berdiri bukan jauh dan diri dalam seikat bulan Atau isi juga galung hati.
banyak pejabat di depan nanti. Foto bersama dulu gimana? Fotonya bersama. Ya, foto bersama perempuan dulu apa ini dulu. Ya, foto bersama. Woi, muan nggak ini? Kecil-kecil badan. Siapa? Kasih Bu. Dah. Kenapa? Hah? Dari kuliah.